Bukan berarti anti-hilirisasi pertambangan nikel, Capres-Cawapres Anies Mohaimin justru memasukkan hilirisasi pada visi misinya. Namun kritik keras pada hilirisasi yang dijalankan pemerintahan sekarang adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, diantaranya merusak lingkungan, kecelakaan kerja, tenaga asing mendominasi dan tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi saya nggak ngerti kemarin Pak Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan akses bohong kepada calon pemimpin yang ada di sama sekali tidak hilirisasi. Dan hilirisasi itu sesuai dengan visi misi. Ya, kita Berawal dari pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat keempat 21 Januari lalu. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menarasikan bahwa pasangan Anies Muhaimin alias Amin anti nikel. Maka Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menegaskan, yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan. Menteri-menteri pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran ramai-ramai membantahnya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun membalas kritik Tom Lembong lewat media sosialnya. kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara atau nikel atau timah atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Menteri lain yang juga mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menampik tudingan hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan. Tim Liputan Metro TV. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah kritik Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong soal hilirisasi nikel yang ugal-ugalan. Nah, bagaimana sebenarnya ya faktanya di lapangan? Pemaparannya akan disampaikan Marcelina Tumondo dalam Fact Check. Silakan Marcel. Baik, Maria dan pemirsa, hilirisasi sumber daya mineral seperti nikel dalam 10 tahun terakhir ini terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek hilirisasi pun masih hangat diperbincangkan pemirsa, setidaknya dalam 2 pekan terakhir ini usai debat keempat Pilpres yang kemudian memunculkan penjelasan dari kubu paslon nomor urut 1 ataupun dari sejumlah pejabat publik. Nah, benarkah dilakukan hilirisasi ini secara ugal-ugalan? Lalu apa saja sebetulnya aspek dari hilirisasi yang perlu dievaluasi? Kami ajak Anda untuk melihat data dan faktanya berikut ini. Kita kilas balik sejenak pemirsa ke debat Pilpres keempat tanggal 21 Januari 2024 lalu. Saat itu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik bahwa hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan. Bahkan ada pula
pertanyaan yang dilontarkan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menanyakan apakah paslon Anies Muhaimin ini anti nikel. Nah, ini adalah jawaban dari Muhaimin Iskandar. Kami kutip ya pemirsa bahwa Gus Imin mengatakan bahwa kita saksikan dalam proses penambangan dan juga bisnis tambang hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Apa yang dimaksud dengan ugal-ugalan di sini adalah merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing yang mendominasi, serta dampaknya tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pernyataan Muhaimin Iskandar dalam debat Pilpres terakhir. Kemudian, lantaran namanya disebut-sebut dalam debat Pilpres, Ko-Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong atau akrab disapa Tom Lembong pun angkat bicara soal hilirisasi nikel. Seakan menjawab pertanyaan pula dari paslon lainnya, apakah Anies Muhaimin ini anti nikel, Tom Lembong pun menyebutkan, yang kita anti adalah hilirisasinya yang disebutkan oleh Pak Muhaimin yang ugal-ugalan. Berujung pada konyol karena senjata makan tuan saking gencarnya mengejut smelter nikel, kemudian membanjiri dunia dengan suplai nikel sampai harganya anjlok. Tom Lembong juga sebelumnya di sebuah podcast politik pernah menyinggung soal potensi penggunaan LFP atau lithium ferrofosfat yang akan meningkat dibandingkan nikel untuk membuat baterai oleh sebuah perusahaan mobil listrik ternama. Lantas ini adalah kita lihat pemirsa bagaimana menanggapi isu-isu yang berkembang dari debat Pilpres kemarin, kemudian ditambah lagi dengan penjelasan dari Timnas Amin. Dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga ikut angkat bicara pemirsa. Kita lihat apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Luhut di akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah sebuah video yang membongkar sejumlah data terkait hilirisasi nikel. Kami mencatat ada 3 poin di antaranya terkait dengan bantahan yang disampaikan oleh Luhut. Yang pertama, Luhut menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menggenjot hilirisasi nikel. Hal ini untuk menjawab isu bahwa nikel tak akan lagi laku kalau dibandingkan dengan bahan baku pembuat baterai lainnya seperti LFP atau lithium ferrofosfat. Dan kemudian Luhut juga memang mengakui bahwa studi terkait baterai ini masih akan terus berkembang termasuk untuk penggunaan LFP. Tapi bukan berarti nikel akan langsung ditinggalkan oleh Indonesia. Justru menurut Luhut saat ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menggenjot hilirisasi nikel. Lalu ia juga menyebut bahwa baterai nikel lebih bisa didaur ulang dibandingkan dengan baterai LFP. Kemudian Luhut juga menjelaskan soal jumlah TKA pada hilirisasi industri nikel yang menurutnya hanya berada di angka 10-15%. Hal ini tentunya mempertimbangkan bagaimana kompetensi sumber daya manusia Indonesia di dalam negeri pada saat itu yang memang belum bisa untuk memulai hilirisasi secara mandiri 100% ya. Dan poin ketiga yang terakhir kami catat di sini, Luhut juga menjelaskan soal harga nikel yang lesu. Namun rata-rata harga nikel ini sempat berada di angka $12.000 Amerika Serikat per ton pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Artinya untuk angka ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga nikel di beberapa tahun ke belakang ini. Kita akan lihat nanti detailnya soal rata-rata harga nikel dunia. Meskipun ada perbedaan penekanan dari ketiga tokoh ini soal penekanan dan juga kritik yang dilontarkan, sebetulnya mereka sama-sama sepakat ataupun melihat potensi dari sumber daya alam nikel Indonesia yang sangat besar pemirsa, terutama seiring dengan tumbuhnya permintaan baterai di dunia. Kementerian ESDM mencatat bahwa cadangan komunitas nikel di Indonesia masih menjadi yang terbesar di dunia atau setara dengan 23% dari cadangan dunia. Indonesia pun memiliki sumber daya biji nikel mencapai 17,7 miliar ton dengan jumlah cadangan biji nikel 5,2 miliar ton. Dan untuk sumber daya ini keseluruhannya atau 90%-nya adalah terletak atau tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan juga Maluku Utara. Dengan besarnya potensi nikel ini, Indonesia pun berambisi untuk menjadi hub atau pusat ekspor kendaraan listrik di Indonesia, pemirsa, dan khususnya adalah di dunia. Kemudian para investor pun mulai melirik Indonesia dan hal ini pun tercermin dalam angka realisasi investasi terutama di sektor hilirisasi nikel tahun 2023. Baru saja dirilis data ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di pekan ini bahwa realisasi investasi untuk pembangunan smelter nikel mencapai 136,6 triliun rupiah atau setara dengan 9,63% dari total realisasi investasi tahun
lalu. Ini jumlahnya cukup fantastis atau meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1.418 triliun rupiah. Kami juga mencari data jumlah smelter di Indonesia saat ini dan pernyataan terakhir dari Kementerian ESDM hingga kini ada 116 smelter nikel di Indonesia. Produksi biji nikel Indonesia pun di tahun 2023 mencapai 193,5 juta ton. Hasil ini didukung dengan adanya kebijakan hilirisasi. Sementara untuk produksi nikel di tahun ini, pemirsa, diproyeksikan biji nikel ini produksinya akan meningkat seiring dengan adanya smelter-smelter baru yang akan beroperasi. Lalu bagaimana dengan dampak pembukaan smelter ini pada kesejahteraan masyarakat lokal? Ini yang juga menjadi salah satu kritikan dari paslon nomor urut 1 ya. Apakah keuntungan hilirisasi ini hanya dirasakan oleh segelintir kalangan atau juga memberikan dampak signifikan untuk daerah? Kami mengutip data dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang juga dipakai oleh Menko Marves Luhut untuk menunjukkan turunnya persentase penduduk miskin di wilayah penghasil nikel. 3 diantaranya seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ini ketiganya mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Angka-angkanya bisa Anda lihat di sini pemirsa, kurang lebih atau rata-rata ini turun sekitar di angka 3% ya untuk persentase jumlah penduduk miskin di 3 kabupaten ini. Kemudian pemirsa, untuk pembukaan 1 kawasan smelter diproyeksikan dapat menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja. Akan tetapi salah satu catatan kelam dari smelter nikel adalah angka kecelakaan kerja dan korban meninggal dunia yang sudah memakan puluhan korban dalam 5 tahun terakhir ini. Berdasarkan kajian dari Policy Paper Center of Economic and Law Studies atau CELIOS pada Juni 2023, berikut ini adalah data kecelakaan kerja di sejumlah smelter nikel di tanah air. Misalnya pada tahun 2018 sampai 2022 ada sebanyak 18 insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan 15 korban meninggal dunia di smelter PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 kita bergeser ke kolom kanan atas pemirsa. Ada 9 insiden dan 4 korban meninggal di smelter Ueda Bay Industrial Park di Maluku Utara. Lalu di tahun 2015 sampai 2022 di kiri bawah ada terdapat 9 insiden dan 7 korban meninggal. Terjadinya ini di PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Satu lagi di tahun 2020 sampai 2023 terdapat 10 insiden dan 8 korban meninggal di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah angka-angka untuk yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, belum termasuk angka yang meninggal dunia karena diduga bunuh diri pemirsa. Nah, tadi kita sudah membahas data potensi kekayaan nikel Indonesia dan bagaimana sumber daya ini mendatangkan keuntungan bagi perekonomian. Akan tetapi, akankah kilau nikel ini bertahan lama, terutama setelah potensi bahan baku baterai lainnya seperti LFP juga sempat disinggung akan turut naik pamornya. Berikut kita lihat rata-rata harga nikel global dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah data yang ya kurang lebih diperdebatkan ya antara Menko Marves Luhut dan juga Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong. Kita lihat seperti ini pemirsa, kalau sekilas grafiknya ini memang naik, namun terkini mengalami penurunan pemirsa. Kalau kita cross-check pernyataan Luhut yang menyebut di tahun 2014 sampai 2019 rata-rata harga nikel berada di $12.000 per ton, data itu adalah benar. Kalau kita jumlahkan lalu kita bagi sebanyak 6 tahun dari 2014 sampai 2019 ini rata-ratanya berada di angka sekitar 12.600 ya harganya. Namun ini sudah sempat memuncak harga nikel di tahun 2022 dan ke tahun 2023 bahkan diproyeksikan sampai tahun 2024 harga nikel terus anjlok dari $25.834 per ton tahun 2022 menjadi $21.521 per ton di 2023. Diproyeksikan oleh Bank Dunia tahun 2024 harga rata-rata nikel di dunia ini adalah sebesar $20.000 per ton. Artinya apa yang disebutkan oleh pihak Paslon Amin ada benarnya juga bahwa harga nikel mengalami penurunan setidaknya dalam 3 tahun terakhir yang disinyalir karena terjadinya
adanya surplus suplai nikel di dunia. Jadi apakah pemerintah berikutnya akan melanjutkan program hilirisasi nikel atau mempunyai gagasan yang berbeda? Sejumlah masalah dalam hilirisasi nampaknya masih perlu dievaluasi. Kami mengambil pula data dari kajian Policy Paper Celios tahun 2023 terkait dengan masalah-masalah apa saja yang sebenarnya timbul dan perlu menjadi perhatian dari hilirisasi nikel. Misalnya, kajian Policy Paper Celios ini mencatat ada persoalan seperti dampak lingkungan berupa deforestasi dan penggunaan PLTU batubara pada pengolahan smelter nikel. Untuk kritik soal deforestasi ini sempat pula disebutkan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar di debat, tapi kemudian nampaknya tidak begitu banyak dibahas di dalam video yang diunggah oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Selanjutnya adalah masalah terkait dengan masalah sosial ya di wilayah smelter, yakni dampak dari pembebasan lahan dan juga perizinan. Terakhir yang juga perlu menjadi perhatian dan sorotan adalah pengawasan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dari para pekerja di smelter agar insiden kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka ini tidak kembali terulang. Selain itu, penting pula untuk melakukan penempatan pekerja sesuai dengan skillnya untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengoperasian smelter seperti yang kerap diduga menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan kerja. Itulah tadi pemirsa data dan fakta terkait hilirisasi nikel. Rakyat Indonesia tentu berhak untuk mendapatkan manfaat seluas-luasnya dari pemanfaatan kekayaan alam yang berada di tanah airnya sendiri. Akan tetapi tentu diperlukan kehati-hatian dan analisis yang tepat agar hilirisasi bisa benar-benar memberikan nilai tambah alih-alih ugal-ugalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.